Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 28 Maret 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Warga ungkap dugaan jatah preman tambang ilegal di Luhu disetor ke Pemdes. Aktivitas tambang sinabar ilegal di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian Barat, kembali menjadi sorotan tajam. Bukan hanya soal dampak lingkungan dan kesehatan, kini mencuat dugaan adanya aliran dana dari aktivitas ilegal tersebut ke pemerintah desa. Seorang warga lokal berinisial AS secara belak-belakan mengungkap adanya praktik penguatan dari aktivitas tambang tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa melalui kepala desa atau kades dibentuknya satgas khusus untuk melakukan praktik pungutan itu. Tak hanya itu, pungutan itu disebutkan dari pemerintah negeri, hasil yang diperoleh masuk ke income desa. Namun sejak dibentuk Satgas di 2023 hingga kini dipertanyakan terkait dengan pertanggungjawaban anggaran itu yang tidak pernah dipertanggungjawabkan secara transparan bersama masyarakat desa. Ia pula mempertanyakan bagaimana bisa income diambil dari hasil ilegal dan menegaskan bahwa tindakan itu ialah mafia yang seharusnya diusut aparat penegak hukum. Sementara itu, tribunambon.com telah mengonfirmasi Sekretaris Desa Luhu, Amir Hatala, melalui pesan WhatsApp sejak Rabu 24 Maret 2026, namun hingga kini tak kunjung direspons. Untuk Kepala Desa, Abdul Ghani Kaliki, hingga kini tribunambon.com belum memperoleh kontak person. Upaya konfirmasi akan terus dilakukan. Tentu pernyataan ini sontak menimbulkan tanda tanya besar terkait keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam aktivitas tambang sinabar yang telah berlangsung bertahun-tahun. Tambang sinabar di pesisir barat Pulau Seram diketahui menjadi lokasi pengambil batu yang kemudian diolah menjadi merkuri. Menurut warga, harga bahan mentah sinabar tergolong tinggi. Per kilogram batu sinabar belum diolah disebutkan mencapai 800 hingga 900 ribu. Nilai ekonomi besar inilah diduga menjadi alasan aktivitas tersebut terus berjalan meski berstatus ilegal. Di balik keuntungan ekonomi, aktivitas ini menyimpan risiko besar. Pengolahan merkuri dikenal berbahaya karena mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan manusia dalam jangka panjang. Sebelumnya, Ketua DPRD SBB Andreas Hengki Koli saat dikonfirmasi tribunambon.com pada Sabtu 14 Maret pernah mengungkap bahwa aktivitas tambang ini sempat ditutup setelah sejumlah pihak dipanggil. Namun faktanya, tambang tersebut kembali beroperasi hingga saat ini. Tentu aktivitas itu hingga kini sejumlah pertanyaan mendasar belum terjawab. Bagaimana status perizinannya? Siapa yang mengawasi dampak lingkungannya? Dan sejauh mana peran pemerintah daerah? Hingga kini dikabarkan aktivitas tambang masih berjalan tanpa informasi publik yang jelas terkait pengelolaan maupun pengawasan resmi. Pemerintah daerah SBB melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Albert Maulani mengaku memiliki keterbatasan dalam menangani persoalan ini. Menurutnya, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral berada di tangan pemerintah pusat. Pengawasan dan regulasi berada di bawah Kementerian Teknis, sepertinya Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ditinjau pemerintah pusat, tapi tanpa kejelasan, Albert juga mengungkapkan bahwa lokasi tambang sempat ditinjau oleh pemerintah pusat pada 2024. Namun hingga kini tidak ada informasi lanjutan yang disampaikan ke publik terkait hasil maupun langkah penanganannya. Hal ini memunculkan kecurigaan dan keresahan di tengah masyarakat. Dengan terus berlangsungnya aktivitas tambang ilegal ini, masyarakat kini menuntut transparansi dan kepastian. Jika tidak segera ditangani, aktivitas ini dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang lebih luas dan berkepanjangan.
suhu kini bukan sekadar isu lingkungan, tapi juga menyentuh aspek tata kelola hukum dan kepercayaan publik. Dugaan korupsi dana bansos di Malteng, ada pengembalian uang 200 juta oleh saksi. Perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial atau bansos pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2023 memasuki babak baru. Tepat Kamis 26 Maret 2026, saksi berinisial HA yang telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Maluku Tengah melakukan pengembalian uang senilai 200 juta rupiah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Kejari Maluku Tengah, Herbert Pesta Hutapea, melalui Kasih Intelijen Kejari Maluku Tengah Yuda Warta dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tribun Ambon pada Jumat 27 Maret 2026. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, Kasintel Kejari Maluku Tengah Yuda Warta enggan memberi informasi detail saksi dari pihak mana yang melakukan pengembalian, apakah dari lembaga eksekutif, legislatif, maupun kelompok penerima. Dalam keterangan tertulisnya, Yuda Warta menuturkan uang senilai 200 juta diterima dari salah satu saksi yang telah menjalani pemeriksaan dalam dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bansos pada Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2023. Uang sebesar 200 juta tersebut disetorkan pada rekening pemerintah lainnya atau RPL Kejaksaan Negeri Maluku Tengah pada Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti dalam penyidikan dimaksud berdasarkan surat perintah penyitaan tanggal 26 Maret 2026. Selanjutnya akan dimintakan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Masohi untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara. Dengan pengembangan uang tersebut, Kejari melalui Kasintel Kejaksaan Negeri Maluku Tengah menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghentikan proses penyidikan. Yuda menegaskan kembali bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah beserta jajaran tim penyidik tetap bekerja secara profesional, integritas, dan akuntabel, serta tetap melaksanakan proses penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan prinsip zero KKN. Diketahui perkara dugaan korupsi dana bansos telah naik ke tahap penyidikan sejak Oktober 2025. Sejak dinaikkan statusnya, ratusan saksi telah dipanggil. Mereka yang dipanggil berasal dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif, hingga ratusan kelompok penerima bansos. Hampir 6 bulan kasus tersebut diusut oleh aparat penegak hukum, di mana hingga saat ini publik pun masih menunggu kerja APH untuk mengusut dugaan korupsi dana bansos bernilai fantastis itu. Kayak kamu orang mau foto begitu, itu bukan foto, ini bukan foto.
Kayak kamu orang mau foto begitu, itu bukan foto, ini bukan foto. Bandel, meski dilarang, warga Masohi nekat buang sampah di bahu jalan Pantai Ina Marina. Tumpukan sampah berbagai jenis terlihat berserakan di Jalan Pantai Ina Marina, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Jumat 27 Maret 2026. Sampah bahkan meluber dari bahu jalan hingga ke badan jalan, tepatnya di kawasan Rawakodok, Kelurahan Ampera, Kota Masohi. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul setengah 10 pagi, sampah yang menumpuk terdiri dari plastik, limbah rumah tangga, material hingga kulit durian. Sebagian besar sampah dibuang dalam kantong plastik dan dibiarkan terbuka, bahkan dimanfaatkan sebagai pakan ayam. Kondisi ini menimbulkan bau busuk yang menyengat dan mengganggu pengguna jalan maupun pejalan kaki yang melintas. Lokasi pembuangan sampah tersebut berada tidak jauh dari pusat aktivitas, yakni sekitar 280 meter dari Dermaga Amahai, 900 meter dari Pasar Binaya, dan 800 meter dari kantor Bupati Maluku Tengah. Meski telah dipasang papan larangan membuang sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup, warga diduga masih mengabaikan aturan tersebut. Tumpukan sampah ini juga merusak estetika kota karena berada di depan area terbuka hijau, Taman Kampung Rawakodok. Salah satu warga, Rustam Lanadi, mengaku terganggu dengan kondisi tersebut. Ia yang kerap melintas saat berolahraga pagi menyebut bau sampah sangat menyengat. Ia berharap masyarakat lebih sadar menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Back. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Jalan rusak di Dulah Raya menuju Ngadi jadi ancaman. Warga minta perbaikan segera. Kondisi jalan Dulah Raya menuju Ngadi, Kecamatan Dulah Utara, Kota Tual, Provinsi Maluku, kian memprihatinkan. Pantauan tribunambon.com, Jumat 27 Maret 2026, jalan yang menjadi alternatif pengendara dari arah kota maupun sebaliknya tampak berlubang. Salah satu titik kerusakan terletak di perempatan jalan menuju Desa Ngadi.
Kondisi jalan semakin mengkhawatirkan, terutama bagi pengendara roda 2. Terdapat sedikitnya 40 lubang dengan kedalaman 5 hingga 10 cm. Hal ini diperparah ketika musim hujan, sehingga lubang sering tergenang air. Hasan Bugis, PJ Ohoy Ngadi saat diwawancarai tribunambon.com mengatakan, jalan tersebut sudah masuk dalam perencanaan perbaikan oleh dinas terkait. Menurutnya, perbaikan jalan harus segera diatasi, sebab jalur tersebut merupakan salah satu akses jalan menuju RSUD Maret. Tina Umaratan, salah seorang warga Ohoy Ngadi, mengungkapkan keprihatinannya soal kerusakan jalan tersebut. Dirinya pun berharap Pemkot Tual melalui dinas terkait segera memperbaiki kerusakan, sebab akses ini penting untuk semua pengguna jalan. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.